誰だわ。 Blue Lock episode ke-16 dibuka dengan sebuah panel singkat yang luar biasa menarik. Di mana pada momen ini, kita pun akhirnya kembali diperlihatkan mengenai kelanjutan cerita dari jalannya pertandingan penentuan ronde yang ketiga antara tim Isagi Yoichi, Nagi, dan juga Baro melawan tim Kagero, Kunigami, dan juga Chigiri. Dengan skor sementara 3-1 untuk keunggulan bagi tim Kunigami. Tepat setelah dirinya berhasil mengalahkan Baro dalam duel 1 lawan 1 dan langsung melesatkan satu sundulan mautnya ke arah gawang tim putih. Nah, di momen inilah Isagi seketika kembali tersadar bahwa semua keputusan selama ini untuk bisa percaya kepada Baro dan berharap jika Baro mau bekerja sama dengannya adalah sebuah kesalahan besar. Akibat rasa kesal yang amat besar, ditambah dirinya pun tidak rela jika harus kalah dalam pertandingan penentuan ini hanya gara-gara ulah Baro. Akhirnya pada panel selanjutnya, Isagi pun seketika langsung mengaktifkan mode flow-nya atau mode konsentrasi penuhnya, serta langsung berpikir dan juga melakukan analisa dengan cepat di dalam kepalanya mengenai skenario serangan seperti apa yang harus dia lakukan, serta bagaimana cara Isagi bisa menang melawan Kunigami, Reo, dan juga Chigiri. Walaupun kali ini dirinya harus bertarung dengan 2 orang saja. Karena jika dia masih menggunakan cara berpikirnya yang lama, maka sudah pasti Isagi tidak akan pernah menang. Hingga setelah beberapa saat berlalu, akhirnya dirinya pun berhasil menemukan sebuah jawaban sederhana. Di mana pada momen itu, dengan wajah yang sangat serius, Isagi pun mulai berkata seperti ini. Jika aku tidak bisa mengajak Baro bekerja sama, maka aku akan memanfaatkan kehadiran Baro di lapangan dan menjadikannya sebagai umpan untuk menarik perhatian dari tim lawan. Demi menciptakan sebuah kombinasi serangan yang tidak terduga bersama dengan Nagi. Tidak hanya itu, pada satu halaman yang sama ini, Isagi pun seketika langsung melanjutkan semua perkataannya kepada Nagi. Nagi, kali ini kita akan menang walaupun hanya bermain berdua. Jadi mulai sekarang perhatikanlah kemana aku bergerak dan ikuti semua arahanku. Mendengar semua ucapan dari Isagi tersebut, Nagi pun seketika terlihat sangat bahagia. Karena pada akhirnya Isagi sudah sadar bahwa Baro adalah beban terberat dari tim mereka, ditambah Isagi pun saat ini sudah berhasil menemukan jati dirinya. Oleh karena itu, Nagi pun dengan cepat langsung menjawab semua ucapan dari Isagi. Baiklah bos, saat ini aku percayakan semuanya kepadamu. Nah, mulai dari sinilah tempo serangan beruntun dari 2 orang pemain jenius kembali dipertontonkan kepada kita semua melalui serangkaian serangan berikut. Pertama, setelah kick off sudah dilakukan, Nagi pun dengan cepat langsung memberikan operan pendeknya kepada Isagi dan langsung berlari menuju ke arah gawang tim merah demi menunggu umpan lambung yang akan diberikan oleh Isagi. Kedua, setelah melihat Nagi sudah bergerak, Isagi pun langsung memainkan sebuah strategi tipuan, di mana pada momen ini dia berpura-pura akan memberikan umpan kepada Baro dengan cara menyuruh Baro berlari dengan cepat dan Isagi pun mengikutinya dari belakang sambil terus berusaha untuk bisa lepas dari penjagaan Mikage Reo. Ketiga, setelah berhasil melewati Mikage Reo dengan menggunakan teknik dribblenya, kini jalur umpan dari Isagi menuju Baro pun seketika terbuka lebar. Hingga semua orang menyangka bahwa Isagi akan benar-benar memberikan umpannya kepada Baro. Akibatnya, Chigiri pun mulai melonggarkan penjagaannya kepada Nagi dan mulai berlari menuju Baro dengan tujuan untuk membantu melakukan pressing kepada Baro. Tapi sayangnya di momen ini mereka semua telah tertipu oleh Isagi. Karena ternyata pemain yang sejak awal sudah diincar oleh Isagi adalah Nagi itu sendiri. Namun di saat yang bersamaan, Chigiri mampu memberikan respon yang cepat dan langsung kembali berlari ke arah Nagi lagi. Di momen inilah semua orang beranggapan bahwa rangkaian serangan dari tim putih sudah selesai. Karena Nagi tidak mungkin bisa lepas dari penjagaan Chigiri dalam duel 1 lawan 1 di darat. Oleh karena itu, Baro pun langsung berteriak kepada Nagi dan meminta bola tersebut untuk dioper kepadanya. Nah, disinilah letak tipuan puncak dari Isagi Yoichi. Karena pada poin yang keempat, Isagi pun dengan cepat kembali menggunakan teknik gerakan bayangannya atau pergerakan tanpa bola untuk berlari di belakang titik buta Baro tanpa ada satupun pemain lain yang menyadarinya kecuali Seishiro Nagi. Hingga pada akhirnya Nagi pun langsung memberikan umpan jauhnya kepada Isagi yang pada saat itu sedang berlari dengan bebas tanpa ada satupun pemain yang menjaganya. Dan di saat yang bersamaan, Isagi langsung melayangkan satu tendangan direct saja tepat ke arah gawang tim merah. Sampai gol pun berhasil tercipta dari kaki Isagi. Serta skor pun kembali berubah menjadi 3-2. Pada momen inilah, Isagi kembali datang untuk menghampiri Baro dan mulai berkata kepadanya, "Woi Baro, mulai sekarang yang perlu kau lakukan hanyalah berdiri saja di lapangan seperti biasanya. Yang penting jangan ganggu permainan kami lagi. Karena saat ini aku tidak butuh orang bodoh dan juga lemah sama seperti dirimu."
Mendengar semua ucapan dari Isagi tersebut, Baro pun seketika langsung terkena mental. Karena ini adalah pertama kalinya ada orang yang berani melawan Baro, serta berani menghinanya secara langsung di dalam lapangan. Momen pun kini berpindah. Setelah kick off ke-6 dilakukan oleh tim merah, Chigiri pun dengan cepat langsung mendribble bola tersebut seorang diri. Sebelum pada akhirnya Nagi mampu mengejar dan langsung menghentikannya. Nah, tepat sebelum bola tersebut direbut oleh Nagi, Chigiri pun langsung memberikan satu umpan lambungnya kepada Kunigami yang ada di sayap kiri. Namun karena saat ini permainan dari Baro menjadi semakin agresif, akhirnya dia pun mampu berlari lebih cepat ke hadapan Kunigami untuk merebut operan bola dari Chigiri dan langsung membawanya lari menuju ke arah gawang tim merah untuk melakukan serangan balik. Tapi sayangnya di momen ini Baro masih belum belajar dari kesalahannya. Karena pada satu panel yang sama ini, terlihat Baro yang kembali mencoba bermain sendirian tanpa mau mengoper bola tersebut kepada Isagi ataupun Nagi. Padahal saat ini mereka berdua sedang berada di posisi bebas. Menyadari sikap dari Baro itu, Isagi pun lagi-lagi mampu melihat dan juga memprediksi masa depan. Bahwa jika Baro masih tetap egois, maka tidak lama lagi Kunigami dan juga Mikagereo pasti bisa merebut bola itu dari kaki Baro. Oleh karena itu, di momen ini Isagi pun langsung bertindak dengan cepat untuk memprediksi di mana kira-kira bola dari Baro akan terlepas. Hingga pada panel berikutnya semua prediksi dari Isagi itu berhasil menjadi kenyataan. Dan di saat yang bersamaan, Isagi sudah berada di posisi yang dia perkirakan untuk merebut bola liar dari kaki Baro, Kunigami dan juga Mikagereo. Melihat Isagi yang sedang berada di posisi bebas, Chigiri pun tidak bisa tinggal diam saja. Akibatnya, dia pun langsung melepas penjagaannya kepada Nagi dan berlari ke arah Isagi untuk menghentikannya. Namun lagi-lagi dalam skema serangan yang kedua ini, semua orang yang ada di lapangan berhasil ditipu lagi oleh Isagi Yoichi. Karena nyatanya Isagi sama sekali tidak ada niat untuk mencetak gol seorang diri. Dan malah langsung memberikan operan bola lambungnya kepada Nagi yang pada saat itu sedang berdiri dengan bebas tanpa penjagaan dari Chigiri. Hingga pada panel berikutnya, Nagi pun dengan cepat langsung menyambut umpan dari Isagi itu dengan satu tendangan supernya ke arah gawang tim merah. Dan gol pun kembali tercipta dari kaki Nagi. Serta skor pun kini berubah menjadi 3-3. Wow, menarik banget ya. Ternyata ketika Isagi sudah memutuskan untuk bermain dengan serius, maka tidak ada satupun pemain dari tim merah yang mampu memprediksi rencananya apalagi menghentikannya. Scene pun kini berpindah. Setelah kick-off berikutnya dilakukan, kini giliran Chigiri lah yang kembali mendapatkan sebuah awakening atau evolusi. Di mana tepat ketika dirinya merasa terpojok dan tidak ingin kalah dari Isagi, di saat itu jugalah kemampuan berlari dari Chigiri menjadi semakin cepat. Hingga pada akhirnya dia pun mampu melewati Nagi dengan mudah, serta berhasil menipu Baro yang mencoba untuk menjatuhkannya. Alhasil Chigiri yang sudah berdiri dengan bebas di depan gawang pun langsung melesatkan satu tendangan supernya ke arah gawang tim putih. Dan gol pun berhasil dia ciptakan untuk berubah kedudukan kembali menjadi 4-3 untuk keunggulan bagi tim merah. Nah, menarik ya, tepat setelah Chigiri mencetak gol, Isagi pun malah menunjukkan sebuah ekspresi yang sangat menakutkan. Dan di satu panel yang sama itu, Isagi langsung datang menghampiri Baro yang masih merasa sombong dengan berkata seperti ini. Hah, ternyata kau hanya besar mulut saja. Mana mungkin pemain yang saat ini sedang berlutut di hadapanku mampu menjadi bintang dalam pertandingan kali ini. Mendengar semua ucapan dari Isagi tersebut, seketika mental dari Baro pun kembali terganggu dan Baro pun menjadi syok berat. Bahkan di dalam satu panel ini, Baro pun mulai berkata di dalam hatinya, hah? Apa yang terjadi kepadaku saat ini? Kenapa aku malah berlutut di lapangan? Dan kenapa aku tidak bisa mencetak satu gol pun ke gawang tim lawan? Akibatnya, tepat setelah peluit tanda dimulainya pertandingan kembali dibunyikan, Baro pun langsung berlari ke arah bola yang ada di tengah lapangan dan langsung menembakkan bola itu ke arah gawang tim putih sekuat tenaganya. Namun sayangnya tendangan dari Baro pun meleset dan hanya berhasil mengenai mistar gawang saja. Beruntung di momen ini Isagi lagi-lagi mampu membaca pergerakan dari Baro dan sudah sadar bahwa Baro yang bodoh pasti akan mencuri bola tersebut serta kembali berusaha untuk mencetak gol dengan seorang diri lagi. Oleh karena itu, Isagi pun dengan cepat langsung memutuskan untuk berlari ke arah gawang tim merah demi menyambut bola liar yang terpental dari tendangan Baro. Melihat hal itu di depan matanya, Reo yang ada di sampingnya pun langsung melancarkan satu sliding tackle-nya ke arah Isagi dan bola pun pada akhirnya kembali terpental dari kaki Isagi. Di momen inilah nafsu untuk mencetak gol dari Baro kembali bangkit dan dia pun dengan cepat langsung berlari ke arah bola liar itu serta bersiap untuk mencetak gol pertamanya. Karena kebetulan saat ini tidak ada satupun pemain yang menjaganya.
Tapi lagi-lagi untuk yang kesekian kalinya Baro harus kecewa. Karena faktanya, Chigiri yang sudah berevolusi mampu berlari dengan cepat ke arah Baro dan langsung membayanginya dari arah belakang. Akibatnya Baro pun jadi kehilangan kesempatan besar untuk mencetak gol. Karena jika dia memaksakan untuk menembak, maka Chigiri sudah pasti dapat menghentikannya. Nah, di tengah ketegangan ini, tiba-tiba saja muncul sosok Isagi Yoichi tepat di hadapannya. Yang pada saat itu sedang berlari dengan bebas tanpa ada satupun orang yang menjaga. Dan di saat yang bersamaan itu, Isagi pun langsung memberi perintah kepada Baro untuk mengoper bola tersebut kepadanya. Walaupun pada awalnya Baro tetap menolak dan ingin mencetak gol dengan seorang diri, tapi pada akhirnya Baro yang sudah terkena mental dan merasa terintimidasi oleh kehadiran dari Isagi, tiba-tiba saja secara refleks langsung menuruti perintah dari Isagi, serta memberikan satu operan pendek bola itu kepada Isagi juga. Sebelum pada akhirnya mampu diselesaikan dengan indah oleh Isagi, dengan sebuah tendangan dari shootnya yang mampu merobek tembok pertahanan dari tim merah. Akibatnya skor pun kini kembali berubah menjadi 4-sama. Pada panel inilah Isagi kembali menoleh ke arah Baro dan berkata seperti ini. Bergeraklah sesuai perintahku. Peranmu di lapangan hanyalah sebagai seorang pesuruh untuk membantuku mencetak gol. Wow, gila banget ya. Dengan ini, maka siapapun pemain yang mampu mencetak gol selanjutnya lah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Momen pun kini berpindah. Singkat cerita, setelah kick off yang terakhir dilakukan, Reo pun dengan cepat langsung memberikan satu umpan lambungnya ke arah Chigiri, yang pada saat itu sudah menunggu di dalam area kotak penalti. Namun karena Nagi sudah sadar bahwa dirinya tidak akan pernah bisa berlari lebih cepat dari Chigiri, akhirnya Nagi pun memutuskan untuk bergerak lebih dulu dan memotong jalur bola itu sebelum sampai di kaki Chigiri. Nah, di saat yang bersamaan, Nagi pun langsung mengoper bola tersebut kepada Baro, serta memberinya perintah untuk mengembalikan bola itu kepadanya, karena saat ini Isagi dan juga Nagi sudah siap untuk melancarkan serangan baliknya dan berlari dengan cepat ke arah gawang tim merah. Di momen inilah sebuah konflik besar terjadi di dalam diri Baro, karena sekarang Baro mempunyai dua pilihan. Yang pertama, Baro akan mengoper bola tersebut kepada Nagi ataupun Isagi dan mengakui kekalahannya dari mereka berdua. Dan yang kedua, Baro tetap memegang prinsipnya untuk bermain dengan seorang diri dan mencetak gol dengan caranya sendiri juga. Pada awalnya, Baro pun sempat terpikirkan untuk memilih pilihan yang pertama, yaitu mengoper bola itu kepada Isagi. Tapi tepat sebelum Baro menendangnya, tiba-tiba saja Baro kembali tersadar bahwa jika ternyata masih ada satu cara lain yang bisa dia lakukan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah pemain yang berguna dan juga pemain yang bisa diandalkan oleh Isagi Yoichi, yaitu dengan cara mengakui kehebatan dari Isagi dan mau dengan ikhlas menerima kekalahannya. Serta di saat yang bersamaan, Baro tetap memilih untuk memegang teguh prinsipnya sebagai seorang striker solo dan hanya ingin menang dengan caranya sendiri. Di momen itulah akhirnya sebuah jalan baru terbuka bagi Baro, di mana pada akhirnya dia pun mampu berevolusi dan mampu memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam dirinya. Hingga pada panel selanjutnya, Baro pun dengan cepat langsung berlari ke arah gawang tim merah, serta berhasil melewati ketiga orang pemain mereka sekaligus, yaitu Mikage Reo, Kunigami dan juga Chigiri, dengan menggunakan teknik barunya yang bernama dribble chop feint. Alhasil Baro yang mampu berdiri dengan bebas di depan gawang pun langsung melesatkan satu tendangan pamungkasnya untuk menjebol gawang dari tim merah. Dan skor pun seketika langsung berubah menjadi 5-4. Yang artinya pemenang ronde ketiga dari turnamen Blue Lock ini adalah tim putih, yaitu Isagi Yoichi, Nagi dan juga Lord Baro. Wow, menarik banget ya. Selain berhasil mencetak satu gol kemenangannya, Baro pun pada akhirnya berhasil menemukan jati dirinya, serta berhasil membuktikan bahwa dia adalah pemain yang kuat dan juga pemain yang pantas menjadi rival bagi Isagi Yoichi. Tentu saja semua kisah panjang dari cerita Blue Lock ini belum berakhir sampai di sini. Karena pada episode selanjutnya kita akan mendapatkan sebuah penjelasan lengkap mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan siapakah pemain yang akan dibawa oleh Isagi Yoichi untuk bertarung di ronde yang keempat. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam baku hantam.